Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isabella dari S1 Kebidanan kelas 1B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Bapak Hidayatul Fajri tentang contoh Pancasila sebagai sumber sistem etika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebelum kita masuk ke contoh, kita harus tahu apa itu etika. Jadi etika adalah nilai moral dan norma yang dijadikan pedoman atau asas bagi suatu individu maupun kelompok, di mana untuk mengatur tindakan atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya etika itu dimiliki oleh setiap individu. Jadi hal ini sangat penting ketika kita bersosialisasi dan menjadi tali pengikat sehingga terciptanya kondisi kehidupan yang baik di dalam masyarakat. Apa sih yang dimaksud dengan Pancasila sebagai sistem etika? Jadi, yang dimaksud dengan Pancasila sebagai sistem etika itu terdapat nilai-nilai etika itu yang terkandung di dalam Pancasila, sehingga bisa dikatakan bahwa Pancasila merupakan sebagai sistem etika. Jadi Pancasila sebagai sistem etika ini artinya mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, di antaranya nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan suatu kesatuan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila yang saling berkaitan satu sama lain, tidak dapat dipisahkan atau ditukar tempatkan dengan yang lain. Baik, kita masuk pada contoh Pancasila sebagai sumber sistem etika dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, percaya serta takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama serta kepercayaan masing-masing. Contohnya kita yaitu agama Islam, jadi kita harus percaya dan takwa kepada Tuhan kita yaitu Allah. Dan agama yang lainnya juga gitu, percaya kepada Tuhan mereka. Yang kedua, hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan walaupun berbeda-beda. Jadi kita di Indonesia ini memiliki beragam agama gitu. Jadi kita harus saling menghormati dan juga kita tidak membeda-bedakan gitu. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai agama serta kepercayaan masing-masing. Di mana saling menghormati kebebasan ini contohnya pada agama Kristen, mereka melakukan ibadah di hari Minggu. Tentunya mereka melakukan ibadah itu dengan membacakan doa-doa. Jadi kita harus menghormati mereka gitu, memberikan kebebasan mereka untuk beribadah. Yang keempat, jangan memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap orang lain. Jadi kita ambil contoh, di Indonesia ini bisa kita lihat banyak yang menikah beda agama. Jadi ketika mereka yang menikah beda agama itu, kita tidak boleh memaksa mereka untuk masuk ke agama kita supaya kita bisa menikah gitu. Itu harus dengan dirinya sendiri gitu. Jangan sampai kita memaksanya seperti itu. Yang kelima, mempunyai sikap toleransi antara umat beragama lain. Jadi kita harus mempunyai sikap tolong-menolong. Yang keenam, tidak bersikap rasis terhadap pemeluk agama yang berbeda kepercayaan. Jadi kita tidak mengucilkan agama lain dan tidak membeda-bedakannya. Yang ketujuh, menyayangi binatang, merawat tumbuh-tumbuhan, serta selalu menjaga kebersihan dan lainnya. Baik, kita masuk pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama yaitu senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehalusan dan kebaikan budi pekerti kita dalam berbagai kondisi. Bisa kita ambil contoh, kita sebagai perempuan dalam agama Islam, tentunya kita harus memakai jilbab dan juga memakai pakaian yang sopan. Yang kedua yaitu mengadakan gerakan penghijauan di lingkungan tertentu, khususnya tempat tinggal dan lainnya. Yaitu kita harus memperhatikan lingkungan sekitar kita dengan gerakan penghijauan, contohnya seperti penanaman pohon. Yang ketiga yaitu mengakui persamaan derajat, hak, serta kewajiban antar sesama manusia. Jadi kita tidak boleh membanding-bandingkan derajat. Contohnya derajat seorang pengusaha atau derajat seorang petani itu tetap sama gitu di mata Allah gitu, kita sebagai manusia yang hak gitu. Jadi kita sebagai manusia ini memiliki hak yang tidak bisa diganggu-gugat, contohnya itu hak pribadi kita gitu, serta kewajiban antar sesama manusia. Yang keempat,
saling mencintai, menghargai, dan menghormati sesama manusia, tidak bertindak semena-mena terhadap orang lain, dan juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta kita harus berani dalam membela kebenaran serta keadilan. Yang ketiga yaitu sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Yang pertama, cinta pada tanah air untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat karena menyadari bahwa kita bertanah air yang satu. Yang kedua, mencintai dan mengkonsumsi produk dalam negeri agar perekonomian di dalam negara menjadi lebih maju. Jadi kita harus pertama kali yaitu harus mengkonsumsi produk kita dulu gitu daripada produk luar agar dapat menjaga perekonomian dalam negara kita. Yang ketiga yaitu mengutamakan segala kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Contohnya itu bisa kita lihat pada daerah yang masih membutuhkan pembangunan gitu. Contohnya pembangunan jalan itu memakan tanah kita. Jadi kita harus mementingkan kepentingan negara dulu untuk membangun jalan. Karena itu juga kembalinya untuk kita gitu supaya mempermudah akses kita. Yang keempat, menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan bangsa atau negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kelima, rela berkorban demi kepentingan bangsa. Contohnya seperti tadi gitu, tentang pembangunan jalan yang memakai tanah kita. Yang keenam, cinta tanah air dan bangsa atau negara. Yang ketujuh, bangga sebagai persatuan bangsa Indonesia dan bertanah air di Indonesia. Yang kedelapan, memajukan sosialisasi dan kesatuan bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Yang kesembilan, bangga menggunakan bahasa persatuan dalam kehidupan sehari-hari yaitu bahasa Indonesia. Yang kita ketahui di Indonesia ini beragam-ragam daerah dan beragam-ragam bahasa tentunya. Jadi untuk mempermudah kita berkomunikasi dengan mereka tentunya kita menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita tentunya harus bangga gitu terhadap bahasa kita sendiri. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang pertama, keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dilaksanakan bersifat kekeluargaan. Jadi ketika kita melakukan suatu kegiatan, jadi kita harus memusyawarahkannya atau mufakat agar dapat dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab para pengambil keputusan di dalam pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Yang ketiga, mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran akan hak serta tanggung jawab masyarakat di dalam pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Yang keempat, mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kemitraan usaha. Yang kelima, tidak memaksakan kehendak orang lain. Jadi di sini kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Tentu juga kita juga tidak boleh memaksakan kehendak kita terhadap orang lain gitu. Yang keenam, tidak melakukan paksaan pada orang lain agar orang menyetujui apa yang kita katakan atau lakukan. Begitu pula sebaliknya, tidak ada yang dapat memaksakan kehendaknya pada kita. Yang ketujuh, menghormati hasil musyawarah sekalipun bertentangan dengan pendapat kita dan melaksanakannya dengan sepenuh hati. Jadi setelah dilakukan musyawarah, tapi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kita harus menerima gitu, tidak menentang karena kita telah memusyawarahkannya. Selanjutnya, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, meningkatkan kepekaan sosial dengan mengadakan kegiatan yang dapat membantu sesama, seperti bakti sosial, donor darah, konser amal, dan lain sebagainya. Jadi seperti kita melakukan bakti sosial ini, donor darah atau konser amal, jadi kita sudah beretika baik. Disitulah contoh dari etika dalam Pancasila. Yang kedua, berusaha untuk adil dalam aktivitas apapun yang kita lakukan. Dan seperti apapun orang yang kita hadapi, jangan sampai kita memberikan perlakuan yang tidak adil pada siapapun. Jadi kita harus berlaku adil pada siapapun tanpa membeda-bedakan mereka. Baik mereka dari agama atau daerah yang berbeda, kita tetap harus berlaku adil. Yang ketiga, tidak mengganggu orang lain dengan apapun yang kita lakukan dan menegur siapapun yang mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Contohnya kita lihat sekarang banyak orang yang menggunakan
jalan sebagai parkir kendaraan mereka. Tentu itu mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Jadi kita boleh melakukan peneguran terhadap pelanggar. Yang keempat, menghargai karya atau hasil karya karsa cipta yang dimiliki orang lain. Hargai pula karya yang kita hasilkan sendiri. Jadi kita menghargai karya-karya orang lain dan juga tentunya kita harus menghargai karya kita sendiri. Yang kelima, berani memperjuangkan keadilan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dan membantu orang lain untuk memperjuangkan keadilan. Sekian dan terima kasih. Inilah presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah ilmu kita tentang contoh etika dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.